Tapi coba kita renungkan kembali how powerful ya Jokowi bagaimana kekuatan itu begitu diberikan secara luar biasa oleh Undang-Undang Dasar 45 kepada seorang presiden, gitu. Sehingga apapun namanya, yang namanya presiden itu luar biasa. Jadi kalau presidennya saja memberikan contoh yang baik, saya nggak yakin menterinya berani. Saya tahu Mas Eros dekat sama Prabowo ya. Usianya pun Ya setahun lebih tua Mas Eros. Iya. Prabowo 51, Mas Eros 50. Jadi wajar kalau dia panggil wo doang. Iya, ya teman ya kan. Nah, orang kan selalu mengatakan kan, udah saya tahu betul dia. Kan selalu begitu kan. Orang kalau ketika berargumentasi, saya tahu betul, saya kenal dari dulu, saya kenal ini dan saya berharap sebagainya. Bukan saya menjamin. Ya. Oh, untung Mas Eros berharap ya, bukan menjamin ya. Bukan menjamin. Kalau pakai skala meter Mas. Ya. Misalnya kita iseng-iseng. Kita pakai agenda lah, pemberantasan korupsi misalnya. Ya. Pengertian pemberantasan korupsi itu tanpa tebang pilih ya. Kalaupun kemudian ini diproses lebih dulu itu soal lain. Tapi tanpa tebang pilih itu artinya semua diproses. Sooner or later kan. Kalau soal pemberantasan korupsi berapa kalau 0 itu paling tidak bisa diharapkan 100%. Bisa diharapkan berapa persen Mas Eros? Minimal modal sekarang mungkin 60% minimal. Minimal 60%. 60% minimal. Kalau mahasiswa tetap lulus tapi nilainya C. Ya, nggak apa-apa. Karena gini, karena kan dengan wataknya dan sifatnya dia, trying to be a hero gitu kan, sebagai pahlawan. Dia juga tanyakan deh, semua anak-anak buah dianya itu setia loh, karena memang dia seorang kalau yang ada temennya susah sekali dia langsung bantu ya, segala orang gitu. setia karena dia royal soalnya. Iya. Makanya saya ingin katakan bahwa sebetulnya dia yang playing the game the hero itu kan mainan yang dari kecil ya. Ingin coba jadi kayak pokoknya hero lah gitu ya. Nah mungkin juga dengan slot yang dia miliki sekarang dia bisa bermain di wilayah itu. Atau dengan umurnya yang sekarang. Kan umurnya dia kan sudah 73 tahun. Ya. Sehingga nggak ada lagi waktu untuk ya bermain macam-macam. Menjelang 73 ya. Karena kan nanti 78. Karena itu mau dekat 80. Sehingga dia akan betul-betul memikirkan legasinya. Tidak seperti Jokowi yang waktu itu masuk ke sana dengan umur yang masih 40 akhir atau 50 awal. Saya nggak tahu. 50-an. Ya 50-an. Ya. Dia masih punya ya. Untuk punya waktu untuk bermain-main hal yang mungkin sekarang dipermainkan. Tapi kalau Bowo saya rasa time constraint-nya ini ya membuat dia juga berpikir lebih jauh untuk masalah. Ini analisis atau harapan? Ya. Ini analisis atau harapan? Dari pembicaraan panjang saya gitu ya. Dia tuh kan saya tahulah masa kita bangsa Indonesia begini, masa mereka yang orang-orang sebetulnya nggak layak itu enak aja semuanya ke mereka gitu loh ya. Artinya ya yang kayak mereka inilah gitu ya. Tanpa pendekatan rasialis ya. Nah, jadi menurut saya itu juga masih tidak mungkin lah terhapus dalam ininya ya. Karena begitu dalam gitu ya. Sehingga kadang-kadang kan kita terlalu memvonis orang gitu ya. Pada saat peristiwa tertentu saja gitu ya. Bahwasanya dia juga apapun namanya mantul mau diapain ya kan. Waktu dipecat juga Om Mitra juga gitu. Waktu telepon saya itu teman Cibowo tuh gitu. Kenapa Om lagi dipecat ya? Pecat siapa Om? Nanya lagi kamu ya besan saya gitu. Artinya dalam beberapa hal bahwasanya juga ketegangan mereka juga ada. Tapi saya juga kepada Titi kan saya dekat juga baik lah ya. Dan
saya kok lihat ya kemungkinan gini loh Mas. Kita jujur lah ya. Ya. Andai kata waktu itu kita yang diberikan kekuasaan pada saat pasca reformasi menjalankannya dengan benar, karena kita nggak perlu seperti sekarang. Iya, iya. Maaf ya, harus saya katakan ini, ya mulai Habibinya ya, dengan adanya segregasi agama ya kan, terus kemudian masuk Gus Dur dengan ya setiap Jumat memberi wejangan gitu kan. Jadi arahan pada hari Jumatnya itu yang sangat terkenal dan juga kemudian buatlah musuh setiap hari Jumat. Jadi memang banyak hal. Kemudian Pak Mega dengan hal-hal yang juga kita tahu ya banyak hal yang di zaman Pak Mega juga perlu kita kritisi gitu. Saya ini pendiri PDIP dan pendamping dia dulu ya sampai dia pendiri PDIP yang 99. Iyalah, bahkan saya mulai PDI itu justru pendiri Litbangnya juga saya sangat aktif di Litbangnya gitu ya. Pada tahun 80 berapa 1 atau 2 tuh ya. Jadi maksud saya sudah lama mengenal ini ya. Sehingga kita harus secara kesatria juga ada kesalahan juga yang kita buat. Jangan kita merasa benar sendiri gitu ya. Ada kesalahan yang harus kita koreksi. Kemudian juga Mas Bambang Yudhoyono ya. Sudahlah, banyak juga hal yang harus bisa kita kritisi. Sehingga kesalahan yang menumpuk, andai kata waktu itu ya, meninggalkan catatan-catatan perjalanan yang betul-betul memberi ruang di mana perjuangan reformasi itu menjadi nyata, ada dan terwujud. Kan gak akan mungkin terjadi seperti ini. Jadi dalam konteks sekarang ini, mungkin yang terbaik kita cobalah masing-masing kita melihat ya. Kemungkinan ke depan apa yang bisa kita lakukan. Kalau menyalahkan Jokowi itu menurut saya sih tukang beca aja udah tahu kok sekarang. Ya, jadi kalau kita sekarang masih mempersoalkan dia gitu ya, it's too late itu kenapa? Sudahlah ini orang mau sebentar mau ini gitu ya. Sementara satu kesadaran kita, bagaimana teman-teman kita yang di maaf ya ditawarin jabatan komisaris udah melenceng kok. Nggak usah gitu. Dijauhin tenaga ahli gitu ya, apa staf sus, waduh udah kayak gimana gitu ya. Dan saya lihat kok banyak juga para staf sus yang luar biasa itu, luar biasa duitnya. Iya dong, ya makanya jadi kita juga harus bisa lah, mau tidak mau ya ke depan. Kita dulu ngerti Orde Baru. Pertanyaan saya, apakah lebih baik dengan Orde Baru sekarang ini? Jujur ya, jujur. Kan ditanyakan kepada saya kalau ruang kebebasannya masih ada kalau sekarang. Loh, sedikit. Kalau menurut saya ada hal-hal yang kalau kita bicarakan kan secara sepenuhnya kan susah ya kan. Nah, memang ada hal yang memang sangat harus, jangan sampai amit-amit jabang bayi lah gitu ya. Kalau ekonomi ya lebih baik Orde Baru. Tapi kalau ruang kebebasan berbicara ya sekarang masih ada ruangnya. Kalau ngomong begini di Orde Baru udah ditangkap kita Mas. Ya, kebebasan tanpa dasar juga akan bahaya. Nah, di sana tuh dasarnya kuat, kebebasannya nggak ada gitu kan. Jadi memang hal seperti ini kan tidak bisa kita secara hitam putih melihat ini semua ya. Bahwasanya diri kita juga banyak boroknya, iya. Ya, bahkan contohnya lah, saya nggak bisa mengerti itu. Karena buah saya banyak lah yang jadi DPR, jadi pemimpin gitu. Saya tahu dulu kan naik bus gitu kan. Masa dalam jangka 10 tahun bisa begitu luar biasa. Satu periode tiba-tiba menggunung. Ya, ada yang sekarang rumahnya di Menteng lah segala gitu ya dengan ini. Dari mana? Kalau tidak dagangan apa gitu kan. Nah contohnya sekarang bagaimana kita semua diam Bung. Kita sekarang ribut-ribut setelah ada kecelakaan. Lalu lintas yang tadinya ngebut-ngebut didiemin aja. Contohnya pembangkrutan negara. Ya, lewat yang namanya pemberian lisensi pertambangan. Ya. Yang melanggar jelas-jelas Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 2 ayat 3. Kok kita semua diem? Gitu ya. Kenapa kok kita semua yes and amen aja gitu kan? Sebenarnya kalau dibilang diem semua juga tidak, tetapi memang suara itu terlalu kecil. Terutama ketika misalnya undang-undang pertambangan. Justru pertanyaan saya sederhana kan. Kalau terlalu kecil itu karena yang namanya Refli Harun Erojar itu kecil. Suaranya dalam konteks menyentuh negara. Karena yang berwenang sudah ada kita kasih
Ya. Yang salah kan kita yang ngasih. Ya. Di DPR-nya semua diam kok gitu ya. Jadi kalau sekarang nih, karena DPR-nya orientasinya ini semua. oh iya makanya. Nah dengan begitu saja, kenapa kita tidak melihat bahwasanya? Makanya saya lebih percaya orang yang mengatakan too expensive untuk memberikan seluruh kekuatan ataupun hak politik mengelola negeri ini kepada para politisi. Ya, tapi Mas ya, karena gini, saya percaya bahwa kepemimpinan itu kalau perbaikan ke depan tidak bisa ditentukan hanya satu orang saja. Ya, tapi kalau orang yang berkomitmen mungkin ada trigger mekanismenya kan. Kalau JKW nggak ada trigger, tidak sebagai trigger mekanisme dia. Tapi saya membayangkan ya, kalau sekarang orang udah biasa cari uang mudah dengan main politik, korup begitu, kan mudah sekali lihatnya kan saat masuk gembel, ketika di prosesor di politik tiba-tiba udah kaya raya kan begitu kan. Dan orang menikmati itu kan. Dan mereka adalah orang yang punya voice di masyarakat. Makanya tidak heran kan kalau approval rating Jokowi tinggi. Karena selalu dieho oleh orang-orang yang merasa puas di lingkaran kekuasaan kan. Baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah kan hal yang sama kan tidak akan mudah untuk berubah di zaman Prabowo. Oh, setuju saya bahwasanya gini. Anda katakan memang tidak mungkin seseorang. Tapi coba kita renungkan kembali. How powerful ya Jokowi, bagaimana kekuatan itu begitu diberikan secara luar biasa oleh Undang-Undang Dasar 45 kepada seorang presiden, ya toh? Sehingga apapun namanya yang namanya presiden itu luar biasa. Jadi kalau presidennya saja memberikan contoh yang baik, saya nggak yakin menterinya berani, karena sesederhana itu, apalagi paternalistik ini ya, di mana partner klien itu masih sangat kuat di kita gitu ya. Contohnya kalau punya saya di kantor saya nggak ada berani macam-macam itu, karena saya nggak pernah gitu. Ya di keluarga saya nggak pernah begitu, karena saya tidak begitu. Sehingga kehilangan percontohan ini ya. Anda mengatakan jangan korupsi loh, tapi gimana? Waktu saya masuk, ini ada mudah-mudahan Pak Menko kita yang lama. Menko mana? Yang waktu saya masuk di transformasi percepatan hukum, pertanyaan saya satu kok sama dia. Istana itu masalah atau solusi? Ya kalau solusi pasti punya beres. Tapi kalau masalahnya gak akan pernah beres itu loh. Jadi maksud saya kita harus lihat dulu lah permasalahannya secara benar dulu gitu ya. Sehingga kita bisa mengkritisi secara benar juga. Tapi kalau banyak contohnya, saya waktu diminta untuk berantas mafia tanah. Tiba-tiba mafia tanahnya foto-foto sama presiden, kan pusing saya ya kan. Jadi maksud saya hal-hal seperti itu kan realita. Jadi kalau misalnya kita bicara kebebasan, ternyata orang fasih menyebut Jokowi, Prabowo, tapi tidak berani menyebut Mr. T. Ya mungkin even Pak Mahfud sekalipun. Iya itu katanya kan T itu kan ada di mana-mana. Di swasta ada, di kepolisian juga ada, itu kan ada di mana-mana lah ya. Tapi maksud saya beginilah, bahwasanya conspiration ya, kejahatan yang berjamaah ini kan harus ada imamnya kan. Ya semuanya kan makmum ini. Kan? Contohnya pernah waktu itu saya ya agak sedikit berbeda sama Master Luhut. The super minister gitu ya. Lalu dia bilang, Mas Eros, do you really think apa-apa yang saya lakukan tidak saya report ke beliau? Really? Jadi ini semua dia tahu. Come on. Emangnya saya bisa gitu aja? Ya udahlah. Saya kan punya atasan presiden. Itu kata dia. Ini saya ngomong di podcast loh ya. Iya. Jadi saya bisa bertanggung jawab kenapa saya ngomongin ini. Gitu kan. Artinya kalau toh cap itu begitu luar biasa ke si Luhut ya. Itu kan sudah diketahui, dilaporkan dan direstui oleh presiden.
Jadi nggak bisa lah, jangan bilang bersama-sama lagi dong. Ada pertanggung jawab khusus gitu. Oke, ya dari sisi tata negara memang presiden ya, kan the only dia tunggal pertanggung jawabannya. Ya tapi juga dari kultur pengelolaan kekuasaan juga kan harus kita lihat. Ya. Ya, ada yang memang dia main antem sendiri gitu kan ya. Tapi contohnya ginilah, waktu Luhut dipindah dari itu ke Menko Polkam, ya, apa dia tahu sebelumnya? Kau bilang tahu bohong Pak Luhut, saya saksinya kan itu. Terus dia dipindah juga ke investasi, belum sekuat itu kok. Dia kan sekuatnya setelah ada COVID ini ya. Jadi luar biasa. Artinya memang apapun namanya ya, kita boleh bicara ini, bicara itu. Tapi Jokowi itu orang yang tahu kapan mengambil orang, kapan ini. Contohnya dia tahu nih instrumen ini kalau saya gabungkan sama ini pasti jadinya ini. Dia di dalam hal itu ya. Bahwasanya bukan hasil yang kita harapkan itu lain soal. Ya. Tapi kita harus akui bahwa siapa sih presiden yang paling hebat di dunia ini untuk mencipta image itu ya. Yang menjadikan citra politik menjadi realita politik. Realita politik hancur oleh citra politik. Kan hanya di sini kan yang nomor satu di sini. Sehingga dalam konteks hal itu ya kita harus tahu bahwasanya yang dihadapin ini katanya kan orang yang kata Mas Raffi apa orang yang nggak awam gini. Mungkin jangan marah ya. Itu mungkin kesombongan intelektualnya Mas Harun aja. Tapi dalam realitanya menurut saya kan tidak perlu menjadi profesor. Karena untuk sebagai ilmuwan yang bertanggung jawab tentang pada humanisme kan bukan wilayah dia. Yang penting gimana caranya nekuk, gimana caranya menjatuhkan, jegal apa segala. Itu yang diperdalam. Justru terbalik. Gara-gara dia tidak sekolah, makanya dia tidak ragu-ragu melakukan apapun. Bisa saja. Beda sama SBY misalnya. SBY coba bayangkan, jenderal penuh, ya kan? Waktu setelah itu jadi jenderal kan. Kemudian badan besar, ya kan? Pesona hebat itu. Tapi justru ruang demokrasi lebih lebar dibandingkan, karena dia selalu punya ingin menjaga image-nya sebagai seorang intelektual, sebagai orang yang berpendidikan, bukan orang yang main kayu dan lain sebagainya. Itu kan yang mau dicitrakan. Makanya doktornya itu nggak dia pernah hilangkan. Jenderalnya dia hilangkan dalam setiap surat, tapi doktornya nggak dihilangkan. Ya tapi kan kita lihat juga ya, saya kebetulan sebelum dia jadi presiden ini kan saya bicara di podcast ya, kan saya bisa bertanggungjawabkan. Kalau ketemu saya tuh minta doa ya begitulah gitu ya. Pokoknya saya berharap itu nanti Indonesia gimana. Kita lihat kenyataannya toh. Ya KKN-nya juga ada kan, ya kan, nepotismenya juga cukup mendasar. Film saya di Bredel yang katanya Roger menyebarkan komunisme, yang film Lastri, dia diam aja kok. Di era Jokowi dia sebagai presiden loh ya. Tahun berapa itu? Ya sampai lupa lagi saya tahun berapa tuh ya. Pokoknya itu maksudnya SBY atau Jokowi? SBY lah. SBY, oke. Kan dibilang katanya loh, saya report ke dia juga kok, diem aja kok. Jadi sebelum apa-apa baru 8% saya syuting diberhentikan oleh tentara dan polisi. Saya lapor ke dia aja, diam aja. Judicial lain diam aja kok. Jadi sudahlah gitu. Don't play the game of hero, orang yang paham demokrasi dan seterusnya. Come on. Gitu. Kita semua ada dosanya nih. Dosa kamu ini jadi seperti ini. Gitu. Maksud saya relatively sesungguhnya. Jadi gini kalau relatively sih oke lah. Maksudnya gini, kalau dengan infrastruktur SBY, Prabowo dan Jokowi, kan harusnya kan yang lebih otoritarianistik itu wataknya Prabowo. Kalau kita bicara infrastruktur politiknya. Kedua SBY, ketiga baru Jokowi. Tapi yang terjadi kan tidak. 10 tahun SBY sama 10 tahun Jokowi dalam hal kebebasan. SBY lebih baik kan, ada datanya, Freedom House misalnya kan. Kalau di Jokowi kan sudah partly free dan lain sebagainya. Nah, maksud saya kalau omongan Rocky itu terjadi, kalau seorang militer menggunakan watak militeristiknya, damage-nya juga akan lebih gede gitu. Nah, saya khawatir aja. Ya, memang itu kalau untuk jadi orang yang sudah
gila atas dirinya ya, menjadi seorang diktator militer gitu yang mengerikan ya. Tapi contohnya gini, kan kita juga digoda nih ya kan. Cina yang jelas-jelas pahamnya itu ideologinya ya, ideologi resmi negaranya kan masih komunisme. Ya. Tapi they become the winner dalam peradaban masa kini. Di perekonomian lagi, gila kan? Lihat kehancuran Amerika sudah hampir sedikit nyata. Ya di jalan-jalan Hollywood saya terakhir ke sana juga, aduh banyak gembel. Ya, sih. Nah, jadi hal ini juga sebagai catatan ya, bahwa demokrasi yang seperti apa sih? Aneh bicara soal ini, contohnya nih, udahlah kita bicara, tinggalkan dulu sementara saya lonjak ke luar ya. Iya. Begini, ke depan. Di Indonesia tuh kalau di Hindu tuh ada kasta ya, di Bali ini. Ada Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Di Indonesia nanti hanya 2 kasta. Ya, hanya kasta Waisya dan Sudra. Yang di Waisya ini itu udah merangkul semuanya. Karena para pedagang inilah yang running the country ya. Jadi para pedagang inilah yang sebenarnya sudah mengkooptasi lembaga Brahmana dan lembaga Kesatria. Ini kenyataan yang ada hari ini, di mana para Kesatria tunggu kepada para cukong gitu kan, dan juga para Brahmana juga gitu kan, tunggu juga para cukong. Sekarang tinggal Waisya dan ini, dan yang mengerikan nanti adanya gap yang membesar ya. Anak-anak orang kaya dengan kekuatan ekonomi dia bisa dapat informasi begitu cepat, penggunaan teknologi baru ya yang begitu luar biasa, sehingga nanti orang-orang yang di kampung ini akan terus lebih tambah membesar lagi, dan dalam keadaan apa? Ya kaum Sudra ini gitu ya, sehingga nanti ada pertentangan kelasnya itu akan nyata di satu hari nanti ya, sehingga paham komunisme mungkin akan tumbuh lagi karena kan subur untuk paham komunisme berkembang karena ada pertentangan kelas yang begitu mendasar. Nah kalau kita negara Pancasila harusnya kan punya antisipasi ini. Contohnya maaf ya, saya tidak ada sentimen sama para cukong, silahkan aja ya. Tapi kan saya kebetulan waktu itu semacam apalah bayangan ya, debt collector negara. Saya tahu kok, saya pernah sama Antoni Salim, sama Osman dan Namon, sama Peter Gonta, Peter Sondak, semua itu semuanya ya. Kok Peter Gonta, Peter Sondak gitu ya, dan Arifin Pandigoro, segala semua waktu itu saya juga yang ini kan. Jadi saya tahu dulu siapa di BLBI saat itu ya, yang betul serius, gitu kan. Nah sekarang lihat dalam jangka hanya berapa tahun, 20 tahun. They are back ya, and running the country. Kan ini kan satu hal yang kenapa mereka bisa begitu? Kan nggak bisa bilang bahwa mereka curang, mereka loh. Karena kita bodoh, karena kita lemah, karena kita sok kuasa tapi nggak menguasai apa-apa. Inilah kenyataannya. Tidak ada konsep ya penyelenggaraan negara yang baik secara holistik gitu ya. Nggak ada. Jadi semuanya cuma apa itu trial and error juga enggak, sebuah improvisasi. Sehingga itu yang menurut saya sekarang kenapa kita nggak berani kaum intelektual ya mengatakan, dan budayawan juga dan juga para agamawan, yes, the defeat of the intellectuals ya, dan juga katakanlah para budayawan dan para agamawan. Nah, ini tuh yang begitu nyata. Kemenangannya para pedagang inilah. Nah justru itu sekarang apa kita mau begini itu kan pertanyaannya. Kalau kita cuma bisa mumbling aja, marah aja sama Jokowi, terlalu kecil buat saya ya. Jokowi menurut saya terlalu kecil kita marah dia. Karena ada hal yang begitu besar di belakang itu, sebuah korporasi yang sebetulnya mempunyai kekuatan yang abadi itu, ya abadi. Karena seluruh ekonomi kita dipegang oleh mereka kok gitu ya. Pertanyaannya from where to go? Dari mana? Apa? Dari mana kita mau memulainya? Nah justru itu yang harus menjadi tantangan ke depan. Bukan mikirin yang hal mas saja ya, yang sebagai akibat. Jokowi memerangi juga akibat menurut saya. Udahlah, ini orang kalau memang udah, makanya waktu di dalam dialog saya bilang, bicara kejelekannya udahlah kita udah tahu itu sih, gak usah. Cuman how to solve this nation problem ke depan. Karena kita akan dibenturkan satu suasana di mana pendidikan kita saja udah hancur ya.